نبي بعده أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Amma ba'd, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita, pengatur kehidupan kita, pemelihara segala aset dalam keberhidupan setiap makhluk yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di dalam lautan, seluruh yang terhampar di atas daratan. Selayaknya seluruhnya memuji dan memuja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita diberikan keimanan keislaman yang terpatli dalam sanubari. Setiap paginya tidak lupa kita untuk mengucapkan ucapan tahmid kepada Allah atas diberikan kesempatan roh yang kembali bertemu dengan jasad. Dibangunkan kita di waktu subuh untuk bersujud menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu tujuan harapan kita berharap bahwasanya penghambaan ini, sujud kita ini, saum kita ini, ibadah kita ini adalah salah satu jalan terindah untuk mengusulkan, menyambungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan yang begitu mulia, akhlaknya tidak tertandingi, kehebatannya diakui, dan figur ketauladanannya bisa diikuti oleh setiap manusia pada setiap zamannya. Itulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan untuk menghimpun kita menjadi umatnya Nabi yang beristiqomah hingga akhir zaman. Amin ya Allah rabbal alamin. Malikin nas, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sebagai raja yang memiliki manusia. Kata malik di dalam bahasa Arab ini sudah diserap dalam kata bahasa kita, bahasa Indonesia. Malik au milk, ataupun dalam bahasa kita berarti milik. Ia miliknya siapa? Ini punya siapa? Kepemilikan itu sudah menjadi makna yang biasa kita dapatkan pada setiap kata kepunyaan. Milik ataupun malik. Kalau misalkan seseorang dia memiliki sesuatu, berarti tandanya dia mampu dan juga memiliki hak untuk mengatur, mengelola sesuatu yang dia miliki. Saya ada motor saya badai dicat, badai ditempelan ku stiker, badai dioprek-oprek, mau dirubah lampunya. Selama itu mengikuti standar dan aturan yang berlaku, maka kita berhak untuk melakukannya. Ditulisan nama saya di setiap sisi dari bodi-bodinya, peleknya diwarnaan, kuwarna-warni, itu adalah hak dari yang memiliki barang. Begitupun jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak keberkuasaan, bahwasanya Allah yang menggenggam kepemilikan itu dari setiap manusia. Dari ujung rambutnya, ubun-ubunnya sampai ujung jari jemari kakinya, semua adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, di sini makna milik itu kalau mimnya dibaca dengan pendek, sebagaimana kemarin kita sudah bahas, kepemilikan di sini maknanya adalah kepemilikan terhadap sesuatu yang bernyawa, kepemilikan terhadap sesuatu yang terindra, sesuatu yang tidak abstrak. Malikin nas, dan manusia adalah salah satu makhluk yang diberikan nyawa oleh Allah, yang memiliki panca indera yang dapat diraba, yang dapat dilihat, nampak dan zahir jelas. Maka dari itu, ini diantara skup yang dimiliki oleh Allah sebagai raja dari setiap manusia. Kepemilikan manusia itu terbatas.
terbatas kepada kepemilikan Allah sebagai rajanya. Kita mengakui bahwasanya kita punya badan, tangan milik kita, mata milik kita, karena kita mampu untuk mengolah dan juga melakukan sesuatu terhadap apa yang kita miliki, bisa memandang, badai ngicep, badai napas. Itu adalah salah satu yang bisa kita atur jemaah sekalian. Tapi kepengaturan ini terhadap apa yang kita miliki dalam tubuh ini, semuanya pada akhirnya akan terikat kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Da hoyong nama badan teh sehat wae, da pengennya mah mata ini terus awas, pendengaran ini terus bisa mendengar dengan jeli dan teliti. Kita teh pengennya mah kulit itu tidak keriput, pengennya mah gigi itu tidak ada yang tanggal. Walaupun ini milik kita, pada hakikatnya semuanya bergantung kepada kepemilikan Allah Subhanahu wa taala sebagai raja manusia. Pengennya mah hidup teh masih panjang kene, tapi dah Allah yang memiliki. Maka suka-suka Allah terhadap apa yang Allah miliki, termasuk badan dari setiap manusia. Para jamaah sekalian, itu pun makna dari Malik, raja manusia, yang Allah Subhanahu wa taala ungkap di dalam surah Al Imran ayat ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Di sini objek yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang sifatnya bukan bernyawa. Sifatnya sesuatu yang tidak terindra, yaitu kekuasaan. Maka coba perhatikan Pak, mimnya dirubah menjadi panjang. Qulillahumma malikal mulki. Begitupun kalau kita baca al-asmaul husna, ya Allah, udah gitu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Malik di situ mimnya pendek Pak. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Maliknya pendek. Tapi ketika ya Malikal Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram, mimnya berubah jadi panjang. Begitupun di dalam surah Ali Imran, Malikal Mulki. Mau Malik ataupun Malik, pada dasarnya maknanya sama, yang memiliki, yang menguasai, yang merajai terhadap segala sesuatu, punya otoritas kuat terhadap segala sesuatu apa yang ada dalam genggamannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran memberikan gambaran kepada setiap makhluk yang hidup, khususnya manusia. Sebagaimana Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, beliau menyebutkan, Malik adalah pemilik kekuasaan. Kekuasaan Allah adalah tindakan umum yang terikat oleh keadilan dan kebaikan dalam memberi. Jadi makna Malik itu, Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk memberikan sesuatu. Sesuatu berupa apa? Kalau dalam Ali Imran, memberikan hak kepada seseorang untuk memiliki kekuasaan, kerajaan. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebagai Malik, sebagai raja, berhak untuk mencopot kekuasaan itu dari siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kumaha Allah badai masian kekuasaan, badai mencopot kekuasaan itu dari seseorang, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Malik di sini Allah Subhanahu wa taala berhak untuk meninggikan seseorang dengan kemuliaannya. Begitupun Allah berhak untuk merendahkan seseorang dengan penuh kehinaannya. Dan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Biyadikal khair, di tangan Allah adalah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tuh, kata Malik dipaket dengan kata qadir, jamaah sekalian. Apapun yang dimiliki oleh Allah, apapun yang Allah merajai terhadap sesuatu, apapun yang ada dalam teritori kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, qadirun. Allah maha mampu untuk mengurus dan menguasainya. Berbeda dengan raja yang ada di dunia, berbeda dengan pemilik kekuasaan yang memegang otoritas kekuasaan dan memberikan kebijakan. Kalau misalkan ada perintah dari raja yang hidup di dunia, tidak 100% semuanya itu akan turut tunduk patuh terhadap perintah itu. Pasti akan ada saja orang yang bisa membangkang. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Malik, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ketetapan, ketentuan mengenai keberkuasaannya, sudah tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya.
Stop ayeuna keneh, stop. Sok ayeuna anjeun, bagian anjeun, mangga. Kullukum ra'in, kata Nabi Muhammad SAW, setiap dari kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kalian pimpin itu. Skup yang paling kecil, pemimpin dalam rumah tangga. Dan yang lebih individual lagi, pemimpin bagi tubuh kita. Dan tubuh yang kita gerakan ini, jamaah sekalian, itu berdasarkan apa yang kita inginkan, dan segalanya itu akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan ada yang mampu menghalangi keberkuasaan dan juga kemampuan Allah terhadap setiap makhluk, karena Allah adalah rajanya. Allah yang maha merajai. Jamaah sekalian, kita bisa meresapi beberapa poin. Di antara yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Bukan hanya sekadar yang memiliki. Karena kadangkala jamaah sekalian, yang memiliki itu bukan raja. Tapi kalau raja sudah pasti memiliki. Kuasa Allah di atas segala kuasa. Kuasa Allah di atas segala keinginan bagi seorang yang berkuasa. Fir'aun inginnya hidup panjang. Fir'aun inginnya senantiasa diberikan kebermegahan. Fir'aun senantiasa ingin hidupnya makmur. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah datangkan Musa beserta Harun, memberikan ancaman pada saat dia membangkang terhadap dakwah nabinya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala membuat sumur-sumur airnya berubah menjadi merah. Dan ini sesuatu yang di luar nalar jemaah sekalian. Setiap sumur airnya berubah menjadi merah, tidak dapat dikonsumsi, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat berfungsi untuk membasuh dan membersihkan. Bingung seorang raja jemaah sekalian, dari komponen yang paling kecil saja, ketika banyak hama yang menghabiskan setiap tumbuhan yang siap dipanen, sehingga terjadi pacaklik yang begitu panjang, kutu keluar dari setiap sisi bangunan. Apa yang hendak dilakukan? Kalaulah memang dia raja, semestinya Fir'aun mampu mengatasi segala kesulitan dalam kehidupannya. Namun tidak jamaah sekalian, karena Allah lah Malikin Nas. Kuasa Allah di atas segala kuasa. Allah sebagai raja mampu mengatur semuanya menurut kehendaknya. Kalau kata Allah kun, maka fayakun. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan keinginan seorang pemimpin negara, pengennya ekonomi melesat, tumbuh, meroket, tapi kenyataannya belum. Belum. Keinginannya tingkat kemiskinan bisa terkikis, terentaskan masalah-masalah kemiskinan di negaranya. Nyatanya apa yang menurut kehendaknya itu tidak sesuai dengan realita kehidupannya. Itu adalah kepemimpinan dan juga kekuasaan seorang makhluk di dunia. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala kehendaknya menjadi sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat kehidupan dunia dengan begitu seimbang. Allah jadikan filosofi air itu senantiasa mengalir ke tempat yang lebih rendah, dan Allah akan jaga itu sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sudah membuat ketetapan bahwasanya air tidak akan pernah bisa bercampur dengan minyak, senantiasa menggumpal dan juga menyendiri. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan bahwasanya udara itu adalah sesuatu yang mampu kita hirup. Berbeda ketika kita berada di dalam air, kita tidak mampu untuk menghirup oksigen di dalamnya. Itu adalah satu kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh manusia. Dan salah satu bentuk kehendak Allah sunnatullah yang dipersiapkan oleh setiap hamba manusia yang tidak mau iman sama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah sebuah pertanyaan. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu nanti ketika sudah hidup di dunia akan dibiarkan? Ketika sudah mati tidak akan dibangkitkan? Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu untuk najma'a, untuk membangun, menyusun dan juga
membuat sempurna setiap tubuh yang terurai, setiap tulang belulang yang sudah berserakan, semuanya mampu dihimpun dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendakinya. Bahkan suatu janji yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, salah satu yang disampaikan oleh khotib kemarin, ketika Nabi Yakub sudah 40 tahun berdoa dalam tangisannya kepada Allah untuk dipertemukan dengan putranya yang bernama Yusuf. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjawab, Yakub, engkau akan bertemu dengan Yusuf. Kalaupun Yusuf itu telah wafat, kalaupun Yusuf itu telah mati, maka aku akan ciptakan dia untukmu. Ini adalah pertanda bahwasanya Malikin Nas, Allah yang merajai segala sesuatu. Gak ada yang sulit di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kehendaknya pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman atau orang kafir, pada akhirnya dia akan tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, tidak ada yang mampu membuat makar pada kerajaan Allah. Tidak akan ada yang mampu untuk merubuhkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang mampu menumbangkan Allah sebagai raja dalam kehidupan dunia ini. Berbeda dalam kekuasaan-kekuasaan yang dibangun oleh makhluk, itu bisa hancur jamaah sekalian. Dan yang terakhir, setiap keputusan yang Allah beri itu pasti membawa keadilan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyematkan kemaslahatan yang ada di dalamnya. Berbeda dengan kebijakan dari seorang raja di dunia. Penguasa yang ada hadir di dunia ini, ketika buat keputusannya itu bisa jadi tidak adil. Kalaupun memang adil, bisa jadi tidak membawa kemaslahatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, memberikan keputusan sebagai raja, itu memberikan kebijaksanaan yang bijak. Kebijakan yang bijaksana. Di antara kita mah ada yang bikin kebijakan, tapi nihil dari kebijaksanaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Allah putuskan merupakan sebuah keberadilan. Orang-orang kafir itu skeptis terhadap Islam. Salah satunya beredar video seorang perempuan, dia mengkritisi terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai apa? Mengenai azab-azab yang akan diberikan kepada manusia yang tidak mau iman sama Allah. Dan dia bacakan ayat-ayatnya, lahum azabun syadid, mereka itu mendapatkan azab yang begitu keras, azabun alim, azab yang begitu pedih. Dan banyak lagi rentetan ayat-ayat yang seakan-akan membuat seseorang itu takut, dan juga menggambarkan bahwasanya Allah itu maha tega. Padahal jemaah sekalian, Allah tidak serta-merta memberikan hukuman kepada seorang apabila orang itu tidak melakukan kesalahan. Kalau Allah tidak menghukum terhadap orang yang bersalah, bagaimana mungkin Allah bisa disebut sebagai zat yang adil? Kalaulah Allah tidak nanti memberikan hukuman kepada orang-orang yang terbebas dari jeratan hukum dunia, ada orang yang membunuh, jelas-jelas membunuh, kamera CCTV mengawasi, satpam menjadi saksi, dilindas seorang wanita padahal pacarnya sendiri. Ketika masuk pengadilan divonis bebas. Kumaha teu edan eta? Edan ya Bapak. Itu adalah pengadilan dunia jamaah sekalian. Walaupun pada akhirnya sekarang sudah diusut. Tapi ini menandakan bahwasanya kasus-kasus yang semisal dan yang seperti ini memang marak terjadi jamaah. Untungnya ini kasus viral. Kalau tidak viral mah sudah tos menjadi uap, menjadi abu, menguap begitu saja. Untungnya viral ya teh. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan yang di dalamnya ada sifat adil, bukan hanya sekedar nama pengadilan. Maka dari itu jamaah sekalian, ini adalah salah satu bukti dari Malikin Nas yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Bahwasanya Allah mampu dan juga Allah berhak untuk memberikan hukuman terhadap siapapun yang melanggar, dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk memberikan surga, kenikmatan bagi siapapun yang taat kepadanya. Jadi jamaah sekalian, satu hal yang harus kita imani dari makna Allah Maha Merajai,
yakinilah keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang salah. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Kalaulah misalkan kita belum mampu mencari nilai kemaslahatan, yakinilah itu akan muncul nanti di kemudian hari. Mungkin ilmu kita saja yang belum sampai ke sana. Sebetulnya itu adalah sesuatu yang baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Engkau itu mengira sesuatu itu buruk untuk dirimu, padahal itu adalah yang baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum. Engkau mengira pula sesuatu baik untuk dirimu, padahal itu adalah yang akan mencelakakanmu. Ilahin nas, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya di dalam ayat yang ketiga ini sebagai seorang ilah. Allah adalah zat yang menjadi sembahan manusia. Zaman dulu orang-orang itu dia menyembah pokok kayu, dia menyembah hantu. Orang-orang zaman dulu percaya dan meyakini terhadap arwah dewa-dewa yang akan memberikan kemadorotan ataupun kemaslahatan kepada kehidupannya. Namun dengan datangnya Islam, dengan datangnya risalah kenabian, Allah Subhanahu wa taala utus para rasul, para anbiya, maka semuanya diberikan pengajaran bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ilah dalam makna bahasa Arab itu berakar dari kata aliha ya'lahu, artinya itu menuju dan juga bermohon. Maka ketika kita menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah kita, yang biasa diartikan sebagai Tuhan, maka kita itu senantiasa menuju untuk bermohon kepadanya dalam ibadah, dalam sujud, di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 sifat yang terkandung dalam surah An-Nas. Pertama, Rabbun Nas. Kedua, Malikun Nas. Yang ketiga, Ilahun Nas. Kenapa saya pakai Robbu, tidak pakai Robbi? Karena kalau pakai Robbi itu harus ada huruf jar yang mengawalinya. Kul a'udzu bi Robbi. Kunon berjadi Robbi ayabian payuna Pak. Tapi kalau tiada ada bi, maka yang kita baca Robbu. Ini kalau orang sudah belajar gramatikal bahasa Arab. Kenapa ini ilahin nas? Karena ini diatofkan terhadap Robbi. Payuna Robbi, keduanya maliki, dan ketiganya ilahi, mengikuti, dimaktufkan. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka kita sebut ilahun nas. Kenapa ketika ya dzal jalali wal ikram tidak dibaca ya dzul jalali wal ikram? Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu karena di depannya ada harfun nida. Kalau setiap ada huruf ya, setelah itu kata keduanya tidak boleh ujungnya. Ya dzul salah, harus ya dzal jalali wal ikram, ditambah dia susunannya sebagai apa jemaah sekalian? Ada yang dikatakan isim yang pertama dan isim yang kedua. Nah, di sini ketika ada 2 kata benda yang disatukan, tidak boleh memakai dengan dhamma. Ya dzul jalal salah. Ya malikul mulki salah. Harusnya ya malikal mulki. Tapi kalau misalkan kata bendanya isimnya hanya 1, maka dibuat dia dhamma. Ya rahimu, ya maliku, itu boleh. Pokoknya resepnya Pak belajar bahasa Arab mah teka bita Pak. Ibu-ibu sudah belajar bahasa Arab 6 bulan sekarang Pak. Terus mulai biasa kaipahulukum anabi khair wema. Ya, luar biasa. Nanti kedepannya insya Allah kalau Allah berikan kesempatan, kalau sudah selesai dengan pembelajaran tahsin, maca Quranan tebalelol, engke lebet ke bahasa Arab. Karena belajar bahasa Arab itu sudah tidak memakai syakal lagi. AIU nantos teu aya deui. Ayeuna urang maca AIU we gentos hese, komo lamun hilang AIU na bingung. Ya, nanti insyaallah ada saatnya. Kalau ke Arab teh tiasa nyarios bahasa Arab gitunya. Ya, tapi ketika kita ngomong bahasa Arab, tukang dagang teh malah nyodoran ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia.